Jadi kalau peziarah atau yang pernah berziarah di situ ya, nanti kalau mereka meninggal, nanti akan dijemput oleh Habib Hasan atau kalau nggak salah ini Mbak Priuk dan Rasul juga lur nih. Akan dijemput oleh Mbak Priuk dan Rasul katanya lur, kalau mereka nanti mati. Ini kacau sekali ini memang. Oke kita lanjut. Selain itu juga soal keyakinan air mineral yang dibawa ke dalam makam dapat membawa berkah. Dan air dalam makam nilainya sama dengan zam-zam di Mekah. Aduh, ini doktrin atau pengklaman sepihak saja ini jelas sungguh sesat lur ya, sesat ini. Bujuk rayu murahan tapi brengsek juga bujuk rayu seperti lur ya. Sesat dan menyesatkan umat. Mengaku cucu Rasul, merasa paling suci tapi perilakunya seperti itu. Brengsek kalian semua. Assalamualaikum, halo, kita jumpa lagi lur. Oke, kali ini saya akan membahas soal makam Mbah Priuk yang faktanya itu adalah makam palsu lur ya. Karena jenazahnya sudah dipindahkan pada tahun 1997. Kemudian terjadi kerusuhan lur ya, di tahun 2010 terjadi kerusuhan dan menimbulkan korban jiwa. Kalau tidak salah 3 korban jiwa dari Satpol PP dan luka-luka dari kedua belah pihak lur ya. Karena dari kubu Mbah Priuk itu membawa sajam, samurai, celurit dan lain sebagainya lur. Mereka melawan aparat karena sepengetahuan mereka makam Mbah Priuk itu masih ada di situ. Padahal makamnya sudah jelas dipindah. Nah, kalau pada video saya sebelumnya itu ada salah satu juru kunci yang diminta untuk membuat 5 nisan palsu untuk ditaruh di makam Mbah Priuk yang lama, yang palsu, yang sudah kosong lur. Nah itu ada di video saya sebelumnya ya, saya sudah jelaskan di sana. Seluruh semua bisa tonton di sana lur. Nah pada video kali ini saya akan membahas doktrin-doktrin yang ada di area makam Mbah Priuk sekarang lur nih, yang palsu itu ya, yang masih disiarai oleh orang-orang pribumi, kasihan juga ya. Nah ini dilansir dari kompas.com lur nih, ini pada 9 Agustus 2010. Nah, jadi ini ada tim yang diketuai kalau tidak salah Bapak Ma'ruf Amin ya. Oke kita baca saja langsung lur. Jakarta, kompas.com. Pengaji kasus makam XTP Dobo yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia MUI menemukan beberapa fakta keliru tentang keberadaan makam Mbah Priuk. Kiai Ma'ruf Amin sebagai pengarah tim pengajian MUI dan ketua tim MUI DKI Jakarta. Dr. Kiai Haji M. Syafi'i Mufid MA di Islamic Center Koja Jakarta Utara Senin 9/8/2010 sore membeberkan kajian kasus bekas makam Dobo. Nah di sini doktrinnya sungguh sangat menjengkelkan sekali lur, sesat, menurut saya itu sesat karena menyamakan air di dalam area makam itu sama dengan air zam-zam. Kalau peziarahnya nanti kalau meninggal akan dijemput oleh Mbah Priuk dan juga Rasul, ini sungguh sangat kacau sekali lur. Oke kita lanjut lur ya. Fakta keliru itu diketahui setelah tim tersebut melakukan penelitian secara menyeluruh mulai dari sisi sejarah, keagamaan, dan keberadaan makam tersebut. Kekeliruan tersebut telah disebarkan oleh ahli waris makam yang tercantum dalam risalah manakub kepada peziarah yang datang. Nah, jadi kesalahan tersebut sengaja disebarkan lur oleh ahli waris makam yang tercantum dalam risalah manakub kepada para peziarah yang datang. Ini menurut hasil penelitian ya, disebarkan oleh ahli waris sendiri lur, ahli waris makam. Oke lanjut lur. Pembentukan tim ini dilakukan atas dasar permintaan yang diberikan PMI yang telah lebih dulu mengumumkan hasil investigasinya. Kemudian selanjutnya, menurut ketua tim pengaji Syafi'i Mufid, penelitian dilakukan berdasarkan prinsip ilmiah yang ketat dan dalam penyaringan informasi dan verifikasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Tapi tidak ada masukan dari pihak ahli waris karena setiap diundang
tidak pernah hadir. Ahli warisnya setiap kali diundang tidak pernah hadir, Lur. Ini menjadi tanda tanya juga, Lur, ya. Kenapa? Salah satu kesalahan yang dalam manuskrip yang sudah tersebar di masyarakat serta media massa sejak peristiwa Koja 14 April lalu, 14 2010, Lur, ya. Yang paling mendasar terdapat pada tahun kelahiran dan kematian Habib Hasan Al-Haddad atau Mbah Priok yang tertulis tahun kelahirannya 1927 dan meninggal dunia pada 1756. Tahun kelahiran 1927 dan meninggal dunia pada 1756. Ini harusnya maju, Lur, ya. Kalau ini meninggal dunianya tahunnya justru malah mundur, Lur. Ini jelas-jelas sangat keliru, ya. Sedangkan yang benar adalah lahir pada 1874 dan meninggal dunia pada 1927. Bebernya kepada wartawan. Ini tahun kelahiran dan kematiannya juga tidak benar, Lur, ya, berdasarkan penelitian. Sementara mengenai riwayat hidupnya dikatakan pada risalah sebagai seorang dai atau mubalik serta turut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini bohong ini. Diduga bohong ini, Lur, ya. Namun berdasarkan data yang didapatkan adalah seorang yang bekerja sebagai awak kapal dagang milik pelaut bernama Sayyid Syekh bin Agil Madihij. Nah, jadi berdasarkan data didapatkan Mbah Priok itu seorang yang bekerja sebagai awak kapal dagang milik pelaut bernama Sayyid Syekh bin Agil Madihij. Ini seorang pedagang, Lur, ya. Bukan mubalik yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini dia faktanya berdasarkan hasil penelitian. Jadi penyebutannya tidak didasari oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, ucapnya. Ini bohong lagi mereka, ya. Oke, kita lanjut, Lur. Dari sudut keyakinan dan praktek keagamaan yang dilakukan yang berlangsung di Komplek X pemakaman TPU Dobo Islam ini, Mufid menyatakan ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola juru kuncen, Lur, ya, terhadap ajaran agama Islam dengan menyebutkannya sebagai wali Allah. Waduh, Mbak Priok kata juru kuncinya sebagai wali Allah, Lur. Tapi berdasarkan penelitian hanya seorang pedagang, Lur, ya, tadi. Sehingga ada kultus yang berlebihan terhadap makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Hasan, ungkapnya. Salah satunya dengan melarang para peziarah untuk berpakaian serba putih dan dilarang menggunakan celana panjang. Waduh. Ini para peziarah dilarang menggunakan serba putih, Lur, dan menggunakan celana panjang ini, Lur. Bahkan ketika meninggalkan makam, pengunjung diharuskan melangkah mundur dan dilarang memalingkan wajahnya dari lokasi makam yang berada di hadapannya. Waduh, ini sungguh sangat berlebihan sekali, Lur, ya. Jadi kalau habis berziarah, kalau mau pergi itu harus jalan mundur, Lur. Nggak boleh memalingkan mukanya, harus tetap begini seperti di zaman kerajaan seperti film-film itu, Lur, ya. Kalau di film-film itu kan setelah menghadap raja harus mundur dulu gitu. Nah, jadi ini juga sama, Lur. Peraturannya seperti itu, Lur. Waduh. Oke, kita lanjut. Selain itu juga soal keyakinan air mineral yang dibawa ke dalam makam dapat membawa berkah. Dan air dalam makam nilainya sama dengan Zam-Zam di Mekah. Aduh, ini doktrin atau pengklaman sepihak saja ini jelas sungguh sesat, Lur, ya. Sesat ini. Mereka itu sungguh sangat keterlaluan sekali ini. Ya, memang selama ini dari oknum-oknum Habib itu doktrinnya memang seperti itu, Lur, ya. Mengunggul-unggulkan dari golongannya sendiri, hebat seperti itu, ya. Biar para jamaahnya itu terkena bujuk rayunya. Bujuk rayu murahan tapi brengsek juga bujuk rayu seperti, Lur, ya. Sesat dan menyesatkan umat. Mengaku cucu Rasul, merasa paling suci tapi perilakunya seperti itu. Brengsek kalian semua, oknum-oknum Habib. Bahkan beberapa materi ceramah yang lanjut, Lur, ya. Bahkan beberapa materi ceramah yang diperdengarkan
kepada pengunjung dengan mengungkapkan kalau Mbah Priuk akan hadir bersama dengan para jamaah di kematiannya. Maksudnya gimana Lur? Oh, mungkin begini Lur nih. Para peziarah yang hadir atau jamaah yang hadir nanti kalau mereka meninggal, Mbah Priuk akan hadir katanya Lur. Aduh, ini kacau sekali, sesat ini, sesat. Oke, kita lanjut Lur nih. Pernyataan tersebut dinilai lebih memuliakan keberadaan makam tersebut dibandingkan dengan Ka'bah di Makkah, Arab Saudi. Bahkan kalau kita mati, kita akan dijemput oleh Habib Hasan dan Rasulullah, sahutnya dalam konferensi pers pengumuman tim kajian X TPU Dobo. Waduh, ini doktrinnya brengsek sekali, udah sesat sekali. Jadi kalau peziarah atau yang pernah berziarah di situ ya, nanti kalau mereka meninggal, nanti akan dijemput oleh Habib Hasan atau kalau nggak salah ini Mbak Priuk dan Rasul juga Lur nih. Akan dijemput oleh Mbak Priuk dan Rasul katanya Lur, kalau mereka nanti mati. Ini kacau sekali ini memang. Kelakuan seperti apa Lur? Menurut kalian nih kelakuan seperti ini? Doktrin sesat dan menyesatkan umat, menyesatkan orang-orang yang ziarah. Ini brengsek sekali nih orang-orang seperti ini. Karena itu, agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman di masyarakat, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan penjarihan sejarah. Oke, setuju Lur ya. Ya memang saya pribadi berharap pemerintah setempat, termasuk pemerintah pusat juga, agar masyarakat terkhususnya pribumi ini tahu soal kebenarannya ya udah, bahwa Mbah Priuk itu siapa, bukan penyebar agama Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya, hanya seorang pedagang yang ikut kapal siapa tadi, namanya siapa tadi, saya lupa. Oke, gimana Lur? Ini sungguh sangat-sangat penyesatannya, apalagi sebelumnya di tahun dulu di tahun 2010 terjadi kerusuhan dan mengakibatkan korban jiwa. Ini pihak ahli warisnya gimana ini? Sampai ada kerusuhan sebesar itu dulu di tahun 2010. Oi, kalian ini gimana, apa enggak merasa sangat berdosa karena telah mengakibatkan kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa? Kalian ini gimana, menyesatkan. Coba kita bayangkan dulu deh. Dari dulu tahun 2099 kurang lebih ya, berapa uang yang sudah dihasilkan di kotak amal tersebut Lur, dari para peziarah sampai tahun sekarang ya, berapa duit yang sudah banyak dihasilkan itu, bahkan ratusan juta Lur ya, saya nggak tahu, atau bahkan juga lebih, saya nggak tahu. Dan saya bertanya, tujuan mereka apa membuat kembali makam palsu, mendirikan kembali makam palsu di situ dengan atas nama makam Mbah Priuk di situ? Tujuannya untuk apa? Ini jelas pembodohan, ini jelas pembohongan. Kalian katanya cucu Rasul, kenapa perilakunya seperti itu? Sangat kacau sekali mereka memang Lur ya. Dan ditambah lagi dari pengakuan dari juru kunci pada video saya sebelumnya, yang disuruh membuat 5 nisan makam palsu untuk ditaruh di makam yang kosong tersebut. Sengaja dibuat kembali makam palsu oleh ahli waris Lur. Ngasab bin ngasab Lur ya. Aduh, kacau sekali memang. Oke Lur, gimana menurut kalian Lur? Komen-komen di bawah Lur ya. Mereka ini sungguh sangat keterlaluan, oknum-oknum Habib brengsek, termasuk juga itu ahli waris dari Mbah Priuk itu juga brengsek juga itu. Kalau kita tadi membaca sama-sama ya, brengsek juga itu ahli warisnya. Oke, saya berharap agar para pribumi kita mengetahui tentang kebenaran hal ini ya, bahwa makam Mbah Priuk itu palsu karena sudah dipindahkan di Sempera. Oke Lur, jangan lupa dukung terus channel ini untuk melawan para oknum-oknum Habib yang membodohi kaum pribumi kita Lur ya. Dengan like dan subscribe ya, dukung terus channel ini Lur. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam NKRI, harga mati.